Sampai dikisahkan ada satu wanita tukang mandikan jenazah. Kemudian dia memandikan seorang wanita salehah. Dari mulai dimandikan wajahnya senyum. Senyumnya lebar. Kemudian sampai dikafankan. Ditutup kafannya masih senyum. Dia penasaran, ya Rabb, saya mau tahu apa yang dilakukan oleh wanita ini hingga dia tersenyum. Saya sudah mandikan banyak jenazah, cuma saya penasaran, ini senyumnya beda. Lebar sekali. Maka malam harinya dia memimpikan wanita yang tadi dia mandikan. Maka bertanya, kamu kenapa? Dari sejak saya mandikan, saya wudhukan, sampai saya kafankan selalu tersenyum. Dia bilang, saya melakukan satu amalan tiap hari, saya selalu sedekah di pagi hari, sedekah dengan makanan yang saya punya. Pokoknya pagi saya keluar, saya sedekahkan makanan saya. Hingga di suatu hari, mungkin saat itu hujan lebat, saya mau sedekah di luar nggak ada orang. Saya nggak mau. Ini makanan yang udah saya bawa keluar, balik lagi ke rumah. Maka saya lihat ada keledai, saya berikan sedekah ini kepada seekor keledai. Maka ketika saya meninggal dunia, pahala pertama yang menyambut saya adalah pahala sedekah saya kepada keledai tersebut. Bukan berarti sedekah kepada keledai lebih afdal daripada kepada manusia, tidak. Tetapi syahid di sini, sesuatu yang enggak diduga-duga daripada amalan yang dianggap remeh di mata manusia, justru agung di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama selalu bilang, kalau kita lakukan satu amalan, maka amalan tersebut perbesar. Perbesar amalan yang kita lakukan. Bagaimana cara membesarkannya? Dengan mengecilkan amalan itu di mata kita. Mengecilkan amalan yang sudah kita lakukan. Loh kok begitu? Ketika kita melakukan satu amalan, mau itu sedekah, mau itu berinfak, mau itu ibadat apapun, maka jangan kita mengagungkan amalan yang sudah kita lakukan di mata kita, ntar kita jadi sombong. Tetapi anggap kecil amalan tersebut di mata kita. Dia bilang katanya, "Azzimu a'malakum bi an tusaghiruha fi a'yunikum." Agungkan pahala dari amalan kalian dengan itu menjadi kecil di mata kalian. Artinya orang kalau udah bikin amal baik, udah jangan disebut lagi, jangan dilihat lagi, jangan diingat lagi. Ketika Allah Ta'ala berfirman, wal amalu salih yarfa'uhu, Allah mengangkat amal saleh. Al-Habib Aidarus bin Umar Al-Habsyi, beliau mentafsirkan ucapan ini, firman ini. Beliau bilang, wal amalu salih yarfa'uhu, Allah menerima amal saleh yang dilakukan oleh hambanya, dan ciri amalan yang sudah diterima oleh Allah Ta'ala, ingatan hamba akan amalan tersebut juga diangkat oleh Allah Ta'ala. Hingga berasa dirinya belum mengamalkan apa-apa. Nggak punya amalan apa-apa. Ini yang membuat amalan itu makin bernilai. Kita diajarin, ingat dosa kita. Lupakan amalan yang udah kita lakukan. Terhadap diri kita. Dan terhadap orang lain, kita ingat kebaikan orang lain. Lupakan kesalahan dan keburukan mereka. Cuma masalahnya kita memutarbalikkan keadaan. Yang kita ingat kebaikan kita, kejahatan kita lupakan. Dosa kita lupakan. Giliran orang lain yang kita sebut keburukan mereka, kejahatan mereka, kebaikan mereka kita lupakan. Makanya itu termasuk salah satu dosa besar. Ketika seorang wanita dia bilang kepada suaminya, "Ma ra'aitu minka khairan qat." Aku nggak pernah melihat pada dirimu kebaikan sedikit pun juga. Dia melupakan kebaikan suaminya. Itu minal kufur, kufrul ashir. Kufur kepada suami. Dan ketika wanita mengucapkan hal yang semacam itu, habitat amaluha. Amalan dia itu semuanya gugur. Waliyadzubillahi min dzalik. Amalan ketika di mata kita itu kecil kita lupakan. Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau amalannya itu tiap hari la ilaha illallah 25.000 kali, zikir ya Allah 25.000 kali, salawat 25.000 kali, saat salat duha baca Quran 10 juz, saat salat witir baca Quran 10 juz,
Kita mungkin hari ini belum baca Quran. Wah, ini orang dulu amalannya luar biasa. Namun beliau dengan amalan yang sedemikian banyak, enggak bilang, saya udah jadi wali besar. Saya orang besar, saya orang hebat. Enggak. Malah beliau dalam munajatnya kepada Allah, beliau bilang, Ya Rabbi, ma ma'na amal, wa kasbuna kulluh zalal, lakin lana fik amal tuhyil 'idham ramah. Ya Allah, saya tidak punya amalan sedikit pun juga. Kerjaan saya semuanya hanya bikin dosa aja. Nah, ini orang hebat seperti itu.